Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Jumpa lagi dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Hari ini Jumat 14 Agustus 2026 bersama saya, Prasetyan Daru. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk malam yang telah kami lewati dan istirahat yang Engkau berikan. Sebelum kami memulai aktivitas, pekerjaan, dan pelayanan hari ini, kami rindu mendengarkan firman-Mu Tuhan. Pimpin kami dengan Roh Kudus, agar kami memahami dan melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, mari kita membaca firman Tuhan dari Galatia 1 ayat 10. Galatia 1 ayat yang ke-10. Jadi, bagaimana sekarang? Apakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Ataukah ku coba menyenangkan manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba menyenangkan manusia, aku bukanlah hamba Kristus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Renungan hari ini berjudul Merdeka dari Takut kepada Manusia. Bulan Agustus mengingatkan kita pada kemerdekaan bangsa Indonesia. Namun pagi ini, mari kita bertanya, apakah kita benar-benar sudah merdeka? Kita mungkin hidup di negara yang merdeka, tetapi hati kita masih dapat diperbudak oleh rasa takut kepada manusia. Contohnya takut ditolak, takut kehilangan reputasi, takut tidak dihargai, atau takut mengecewakan orang lain. John Bevere dalam bukunya The Awe of God menjelaskan bahwa takut akan Tuhan bukanlah ketakutan akan hukuman, melainkan rasa hormat dan kekaguman yang begitu dalam kepada Allah, sehingga kehendaknya menjadi yang utama dalam hidup kita. Ketika takut akan Tuhan berkurang, kita mulai lebih mengejar penerimaan manusia daripada perkenanan Allah. Hal ini terlihat dalam kisah Ananias dan Safira. Dalam kisah Para Rasul 4 ayat 36-37, Barnabas menjual tanahnya dan menyerahkan seluruh hasilnya untuk pelayanan. Lalu, dalam kisah Para Rasul 5 ayat 1-2, Ananias dan Safira juga menjual tanah, tetapi menahan sebagian hasilnya sambil berpura-pura telah memberikan semuanya. Masalah mereka bukan pada jumlah persembahan, melainkan pada hati mereka. Mereka ingin dipuji sebagai orang yang murah hati, padahal tidak jujur di hadapan Allah. Mereka lebih takut kehilangan penghargaan manusia daripada kehilangan perkenanan Tuhan. Akibatnya sangat tragis. Kisah ini mengingatkan kita bahwa ketika takut kepada manusia mengalahkan takut akan Tuhan, dampaknya dapat menghancurkan kehidupan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, mungkin kisah kita tidak setragis kisah Ananias dan Safira. Namun akar persoalan yang sama masih sering muncul pada zaman ini. Contohnya, murid mencontek agar tidak dianggap bodoh. Mahasiswa mengikuti tindakan yang tidak jujur demi diterima kelompoknya. Guru, dosen, atau pekerja memilih diam melihat kesalahan karena takut kehilangan dukungan atau jabatan atau kehilangan pekerjaannya. Seorang pengusaha mengorbankan integritas demi relasi bisnis. Ibu rumah tangga kehilangan rasa syukur karena membandingkan hidupnya dengan apa yang dilihatnya di media sosial. Bahkan pendeta atau pelayan gereja dapat tergoda mengejar popularitas lebih daripada kesetiaan kepada firman Tuhan. Bentuknya berbeda-beda, tetapi pertanyaannya sama.
Siapa yang paling memengaruhi keputusan hidup kita? Karena itu, Paulus berkata dalam Galatia 1 ayat yang ke-10, apakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Seorang hamba Kristus dipanggil menghormati sesama, tetapi tidak hidup dikendalikan oleh penilaian mereka. John Bevere mengingatkan bahwa takut kepada manusia menjadikan kita budak opini orang lain. Sedangkan takut akan Tuhan membebaskan kita untuk hidup sesuai kehendak-Nya. Inilah kemerdekaan yang sejati. Bukan bebas melakukan apa saja, tetapi bebas melakukan apa yang benar, sekalipun harus membayar harga. Semangat itulah yang juga kita kenang setiap hari kemerdekaan Indonesia. Para pahlawan berani melakukan yang benar, bukan demi pujian, tetapi karena keyakinan yang lebih besar daripada rasa takut. Sebagai orang percaya, kita pun dipanggil memiliki keberanian untuk hidup jujur, menjaga integritas, menolak kompromi, dan tetap setia kepada Kristus. Mari kita bertanya kepada diri sendiri, apakah keputusan-keputusan saya lebih ditentukan oleh kehendak Tuhan atau oleh pendapat manusia? Kiranya Roh Kudus memenuhi hati kita dengan takut yang kudus, sehingga kita semakin menghormati Tuhan dan semakin merdeka dari rasa takut kepada manusia. Pada bulan kemerdekaan ini, marilah kita tidak hanya bersyukur atas kemerdekaan bangsa Indonesia, tetapi juga mengalami kemerdekaan yang sejati, yaitu merdeka dari rasa takut kepada manusia, karena kita memilih hidup dalam takut akan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Ajarlah kami memiliki takut yang kudus, sehingga kami lebih memilih menyenangkan hati-Mu daripada mencari persetujuan manusia. Berikan kami keberanian untuk hidup jujur, menjaga integritas, dan setia melakukan kehendak-Mu dalam setiap peran yang Engkau percayakan. Pada bulan kemerdekaan ini, mampukan kami mengalami kemerdekaan yang sejati, yaitu merdeka dari rasa takut kepada manusia, karena hidup kami dipimpin oleh-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.